Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya M. Farhan Hawari, NIM 2018 101103585, kelas I, matkul hukum ekonomi bisnis I. Di sini saya ingin menjelaskan hukum perusahaan. Pelaku bisnis dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama perorangan, perkumpulan dibagi menjadi dua, bukan badan hukum, persekutuan perdata, firma, dan CP. Yang kedua, badan hukum, ada PT, koperasi, dan yayasan. Yang bukan badan hukum, nomor 1, persekutuan perdata, merupakan perkumpulan yang didirikan atas dasar perjanjian yang bersifat konsensual atau kesepakatan para pihak. Persekutuan data dalam pasal 1618 BW, persekutuan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perusahaan itu dibagi di antara mereka. Terus yang kedua, pasal 1619 BW, semua perseroan perdata harus dinyatakan ditunjukkan pada sesuatu yang halal dan diadakan untuk kepentingan bersama para anggotanya. Masing-masing anggota wajib. Terus syarat-syarat perjanjian. Syarat perjanjian yang pertama, yang kedua adalah firma. Firma dalam pasal 16 sampai 35 BW didirikan dengan akta notaris dengan didaftarkan di kepanitiaan pengadilan negeri di daerah hukum di mana firma berdomisili dan diumumkan dalam lembaran berita negara Republik Indonesia. Ciri-ciri firma, yang pertama, menjadikan perseroan. Yang kedua, dengan nama bersama. Yang ketiga, adanya tanggung jawab dalam risiko kerugian tidak terbatas. Yang keempat, masing-masing sekutu dapat meringankan firma dengan pihak kerja. Terus yang ketiga, ada CP atau perseroan komunis. CP adalah suatu bentuk perjanjian kerja suatu untuk dasarkan bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan, bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya. Terus yang badan hukum, yang pertama PT, perseroan terbatas. PT adalah suatu bentuk usaha yang berdasar hukum menurut pasal 1 huruf I Undang-Undang Nomor 40 2007. Terus unsur-unsur PT, yang pertama badan hukum, yang kedua didirikan berdasarkan perjanjian, yang ketiga melakukan kegiatan usaha, yang keempat modal pasar, yang kelima menaati persyaratan undang-undang. Persyaratan pendirian, yang pertama perjanjian antara dua orang atau lebih, yang kedua dengan ontetik di muka notaris, yang ketiga modal dasar. Terus yang kedua koperasi. Pengertian koperasi itu sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Terus ada tata cara pendirian koperasi, ada dua, yaitu rapat pembentukan minimal 20 anggota. Yang kedua, permohonan penyelenggaraan melampiaskan. Terus 1, berita acara persekutuan. Yang kedua, akte pendirian. Yang ketiga, anggaran dasar. Terus yang ketiga, ada yayasan. Di
diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan untuk mencapai keinginan tertentu di bidang sosial, keagamaan, kewarisan. Terus pendirinya dengan cara satu, akta notaris disahkan, yang kedua disahkan Menteri Kehakiman dan HAM, yang ketiga dirumuskan dalam Lembar Berita Negara RI. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 menit lebih. Ini dari mana? Nah,